Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua akan membahas beberapa update informasi. Eh, gua ambil sumbernya dari beberapa sumber ini, dari MUFC MPB misalnya. Secara internal Manchester United ini memiliki feeling ya kalau Alejandro Garnacho bisa saja ya kembali ke periode baik, periode positif, melihat dia memiliki potensi. Ya, menurut gue ini akan menjadi perbincangan sampai dengan akhir musim nanti. Garnacho sempat diminati oleh Napoli. Manchester United butuh solusi di lini depan. Kalau tim manajemen tidak bisa memiliki kepercayaan yang besar ya, walaupun ada rekomendasi dari tim kepelatihan, sangat terbuka sih menurut gue memperkirakan Garnacho ini ada peluang untuk cabut di akhir musim nanti, terutama kalau ada tawaran dengan nilai yang besar untuk Manchester United. Lalu Sporting Director dari Real Betis, Manu Fajardo, mengatakan, ya ini masih terlalu awal, tapi kita akan mencoba jalan-jalan yang berbeda untuk melakukan segalanya yang mungkin untuk terus berlanjut menikmati Anthony. Nah, Anthony tampil luar biasa bersama dengan Real Betis. Gue harapkan dia bisa pergi secara permanen di musim panas nanti. Gue berpikir dia tidak termasuk rencana dari Ruben Amorim untuk musim depan. Tapi solusi ini juga tidak mudah ya, karena harga minimal yang diminta oleh Manchester United 40 juta. Ini untuk menghindarkan setidaknya dari kerugian di PSR. Angka ini tidak sedikit sekali lagi. Gue berharap Real Betis bisa bergerak untuk mendatangkan secara permanen, bukan lagi secara pinjaman ya. Dan mudah-mudahan ada klub lain juga yang bisa datang nih untuk mengambil Anthony. Dikabarkan bahwa Manchester United tertarik dengan center back Fiorentina Pietro Comuzzo, 20 tahun, dan telah mengirim pemandu bakat ya untuk memperhatikan dia di beberapa pertandingan baru-baru ini. Ini bukan hal yang baru sih menurut gua, dan bukan hal yang tidak mungkin juga. Manchester United memang melakukan pergerakan di bursa transfer ini lebih mengutamakan salah satunya juga faktor usia, artinya pemain-pemain yang muda memiliki potensi besar, harga tidak terlalu tinggi, dan bisa jadi ya memang betul mereka akan bergerak untuk mendatangkan center back ini, di mana Manchester United juga butuh center back menurut gue untuk musim depan. Dengan diprediksinya tidak diperpanjang kontrak Victor Lindelof, ya dengan bermain dengan 3 center back, Manchester United butuh menurut gue pemain yang bisa dimainkan ya di posisi tersebut, dan ini jumlah yang menurut gue tentu saja lebih tinggi jika dibandingkan dengan bermain dengan 2 center back. Gue ingin membahasnya. Jadi ada Laurie Whitwell mengabarkan komentar Ruben Amorim terkait dengan Casemiro. Dia tidak bermain sebelumnya karena saya mengerti di momentum tersebut dia bukan opsi terbaik di cara kita bermain. Tapi dia terus bekerja dan diberikan kredit untuk semua pemain. Ini terkait dengan situasi Casemiro di beberapa pertandingan terakhir. Menarik ya, di 2 pertandingan terakhir setidaknya menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Manchester City, terutama di Derby of Manchester, Casemiro menurut gue bermain baik. Dan ini menegaskan atau bahkan bisa menjadi pertanyaan ya, apakah Casemiro ada peluang untuk stay dengan Manchester United musim depan. Menurut gue peluang itu terbuka. Tapi bukan berarti peluang dia untuk cabut juga tertutup, nggak seperti itu. Menurut gue, dengan bermain bagusnya Casemiro, diharapkan ya ini bisa memicu minat dari klub-klub lain, dari tim-tim lain ya, baik itu di Eropa maupun juga di luar Eropa, mungkin dari MLS, mungkin dari Saudi Arabia, untuk datang membayar biaya transfer dari Casemiro. Namun demikian, seandainya kalau Casemiro tetap bersama dengan Manchester United, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di musim panas. Misalnya ada kesulitan untuk melepas Casemiro dan lain-lain, ya ada formula, ada sistem yang bisa membantu Casemiro ini bermain di kapasitas yang lebih tinggi. Ini juga penting menurut gue. Jadi segala kemungkinan ini menarik ya untuk dicari oleh Ruben Amorim. Apakah melepas Casemiro, mendatangkan gelandang baru, atau misalnya skenario Casemiro tetap bersama dengan Manchester United untuk musim depan. Dan terkait dengan hal lainnya ya, apakah tetap akan tetap bersama dengan Manchester United atau tidak, Jadon Sancho ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano, Chelsea akan memutuskan di bulan Mei apakah mereka akan mendatangkan Jadon Sancho secara permanen dengan 25 juta pounds atau mengirim dia kembali ke Manchester United dengan membayar kompensasi 5 juta pound. Ini menurut gua gimana ya,
bukan pada situasi yang baik. Apapun itu menurut gue, Jadon Sancho sudah tidak ada lagi di Manchester United. Dia tidak terlibat ya di proyek dari Ruben Amorim. Kalaupun dia katakanlah dikembalikan oleh Chelsea dengan membayar kompensasi 5 juta pounds, gue pikir Manchester United akan juga berkonsentrasi untuk melepas Jadon Sancho, apakah itu dengan pinjaman atau bahkan secara transfer langsung. Gue berharap Chelsea mau mengambil, tapi di sisi lain kalau gue menganalogikan diri gue sebagai fans Chelsea ya, mungkin tidak keberatan kalau Jadon Sancho ini dikembalikan ke Manchester United karena penampilannya pun juga tidak optimal bersama dengan Chelsea. Ya ini bukan sesuatu yang mudah menurut gue, dan bisa jadi akan akan memberikan tantangan yang besar bagi manajemen Manchester United yang bekerja di musim panas nanti, bukan hanya untuk mendatangkan pemain saja, tapi mereka juga memiliki tugas untuk melepas pemain, menjual misalnya, termasuk juga Jadon Sancho ini. Kabar lainnya dari Miguel Delany, Manchester United melihat Antoine Semenyo sebagai pilihan yang kuat di musim panas ini ya, tapi nampaknya harga ini tidak murah ya, dipasang oleh Bournemouth. Gua menilai Antoine Semenyo memiliki musim yang bagus kali ini. Dia memiliki pengalaman tentu saja di Liga Inggris, tapi gue tidak berpikir sih, atau gue perkirakan ini mungkin kecil kemungkinan akan terjadi. Oke, dikabarkan oleh The Athletic bahwa Manchester United saat ini tidak lagi ya melihat Benjamin Sesko sebagai target yang realistis. Manchester United juga tidak menunjukkan keseriusan untuk mendatangkan Jean-Philippe Mateta. Benjamin Sesko harga terlalu tinggi menurut gue, dan Jean-Philippe Mateta ya mungkin dinilai dari sisi usia ya, mungkin terlalu tinggi, terlalu senior. Disebutkan di informasi sebelumnya bahwa Manchester United nampaknya menempatkan Liam Delap sebagai target utama. Dan dikabarkan dari Italia, Martino di Napoli, Sporting Director Napoli Giovanni Mana ini berada di London untuk melakukan pembicaraan dengan Manchester United dan juga Chelsea terkait dengan Victor Osimhen. Napoli terus melakukan negosiasi dengan Manchester United dan Chelsea ya, dan ini diusahakan juga untuk bisa mencegah Osimhen pindah ke klub Serie A lainnya, yaitu adalah Juventus. Dan dari kabar terbaru yang gue dapatkan, ada sebuah situasi yang membuat mungkin peluang Osimhen ini kecil ke Manchester United. Rob Dawson dari ESPN mengatakan bahwa walaupun Victor Osimhen ini menargetkan untuk pindah ke Premier League ataupun juga Juventus ya musim panas ini, dia tersedia dengan angka 55,5 juta pounds. Osimhen ini berada di daftar transfer Manchester United musim panas, tapi dilampaui saat ini oleh Liam Delap karena gajinya. Osimhen ini meminta gaji sekitar 9,4 juta pounds per tahun setelah tax ya, setelah pajak, dan Manchester United ini ingin menurunkan pengeluaran gaji musim panas nanti ya. Menurut gua angka segitu terlalu tinggi. Kalau diberikan per minggu, per pekan, berarti 340.000 per pekan pounds. Ini sangat tinggi sekali. Memang ada perkiraan ya bahwa dia memang bisa menjadi solusi di lini depan Manchester United. Tapi risiko itu tidak terjadi pun juga ada. Dan kalau memang angka yang diminta adalah 340 pounds per pekan, menurut gue ini terlalu tinggi. 340.000 pound per pekan ini menurut gue terlalu tinggi. Mungkin situasi dari dressing room pun juga tidak akan bagus ya, pemain yang baru datang misalnya. Kecuali Osimhen mungkin datang dengan permintaan gaji yang lebih sedikit, lalu dia bisa membuktikan, lalu klub memberikan peningkatan gaji setelahnya, itu mungkin hal yang lain ya, ataupun kompensasi dengan bonus dan lain-lain. Tapi kalau angka pembukaan di 340.000 pounds per pekan, berarti lebih dari 350.000 euro per pekan, ini terlalu tinggi, terutama bagi pemain berusia 26 tahun. Belum lagi nanti kalau seandainya Manchester United harus melepas pemain, ini selalu menjadi masalah ya, pemain-pemain dengan gaji yang terlalu tinggi. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Sobat Football United. Seperti biasa, silakan drop di kolom komen kalau ada pendapat lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.